wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat soal online dalam bentuk esai ya, membuat soal esai. Nah, sama seperti pada saat kita memulai membuat soal pilihan ganda ya, maka kita mulai membuat Google Form baru. Langkah-langkahnya sama seperti di awal. Yang pertama adalah kita klik baru di drive kita, kemudian lainnya Google Formulir, ada dua pilihan kita buat untuk kita klik formulir kosong. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ya. Nah, formulir tanpa judul ya. Nah, kita ketik soal ya, membentuk esai ini di sini sama di di settingan awal, tapi kita kasih dulu title, misalnya pembuatan pemanfaatan form ya. Nah, ini untuk tadi dua misalnya. Dua, pemanfaatan Google Form. Ini ada deskripsi ya, kalau Anda mau isi silahkan. Kemudian di sini daftar pertanyaannya untuk tipe jawaban tipe soal esai ya. Nah, misalnya kita ingin kita isi deskripsi dulu ya, deskripsi dari soal esai ini. Misalnya pertanyaan tentang pemanfaatan form dalam pembelajaran. Nah, ini deskripsinya. Selanjutnya kita membuat butir pertanyaan ya, butir pertanyaan sama di langkah awal tadi. Waktu kita membuat soal dalam bentuk multiple choice. Nah, misalnya contohnya adalah bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi kegiatan pembelajaran khususnya dalam hal penilaian pembelajaran. Nah, ini butuh paragraf. Biasanya jika kita membuat pertanyaan seperti ini ya, otomatis dia akan menyesuaikan dengan tipe soal ya. Biasanya otomatis ini sudah berubah ya. Tadi pilihan ganda dia berubah menjadi paragraf karena merespon dari soal yang kita ketik tadi ya. Nah, dia butuh jawaban yang panjang atau teks jawaban panjang. Nah, ini kita juga isi.
Satu lagi ya. Kita slide header ya. Nah, karena essay ini sifatnya deskriptif, jadi walaupun jawaban sama dari peserta didik ya, walaupun teksnya yang diberikan oleh peserta didik itu berbeda, tapi mungkin jawaban yang diberikan itu memang benar seperti itu ya. Jadi tadi di sini pilihan dari jawaban pilihan ganda kita rubah menjadi paragraf atau long answer ya. Nah, untuk membuat pertanyaan berikutnya ya tentu kita tambah lagi untuk pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan kedua sama dengan proses pembuatan pertanyaan pada tipe pertanyaan multiple choice ya. Misalnya yang kedua adalah bagaimana perkembangan contoh pemanfaatan teknologi ya ini. Nah, itu juga paragraf, jadi dia membutuhkan long answer atau teks jawaban panjang ya. Ini juga wajib diisi ya. Nah, misalnya ada dua pertanyaan telah selesai, maka kita juga akan men-setting format atau soal dalam bentuk essay ini seperti pada saat kita men-setting format soal dalam bentuk multiple choice ya. Sama kita setelan ya. Umum kita kumpulkan alamat email ya. Kemudian batasi ke 1 tanggapan ya. Kemudian presentasinya kita tampilkan status progres, acak urutan pertanyaan, pesan konfirmasi ya, misalnya jawaban Anda sudah simpan ya. Kemudian masuk di kuisnya, jadikan ini sebagai kuis. Kita pindahkan slider ini, kemudian rilis nilainya itu nanti setelah peninjauan manual, responden dapat melihat, itu kita hilangkan saja, kemudian kita simpan seperti itu. Nah, ini dia membutuhkan nanti alamat email bagi siswa yang akan menjawab pertanyaan dalam bentuk esai, sama dengan ketika kita men-setting pertanyaan dalam bentuk multiple choice. Untuk melihat tampilan dari pertanyaan ini, kita bisa klik pratinjau atau review seperti ini. Jadi ketika siswa mendapatkan soal, maka mereka akan mendapatkan model soalnya seperti ini ya. Mereka harus mencantumkan alamat emailnya sebelum mengisi soal yang akan mereka kerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.